Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin BCC Komplek Kornwood, azani Allah wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita semua dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah mentakdirkan dari sulbi kita dan juga dari rahim istri kita lahir generasi-generasi yang soleh dan solihat. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya. Semoga dosa kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita tidak hanya bertetangga di dunia, tetapi juga bertetangga di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kajian kita di subuh hari ini adalah mentadabburi surah Al-Mujadilah, surah yang ke 58 ayat 19. Bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Artinya, istahwadza alaihimus syaitan, syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah, maka mereka yang dikuasai oleh syaitan itu dijadikan oleh syaitan lupa kepada Allah, lalai dari berzikir, lalai dari bersyukur, dan lalai dari beribadah kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka akan tergabung ke dalam golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun, ketahuilah bahwa sesiapa yang tergabung ke dalam golongan syaitan, maka kelak golongan syaitan itu akan merugi di dunia dan merugi di akhirat. Melalui satu ayat yang mulia ini, 3 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan. Pelajaran pertama pada penggalan ayat, istahwadza alaihimus syaitan, setan menguasai mereka. Siapakah mereka yang dikuasai oleh setan itu? Pelajaran yang kedua adalah pada penggalan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Pada penggalan ini akan kita kaji dan kita dalami dampak buruk jiwa dikuasai oleh syaitan. Apa dampak buruk jiwa dikuasai oleh syaitan? Yaitu karakter apa yang menonjol dari mereka. Karakter apa yang menonjol dari mereka. Lalu kemudian pada penggalan yang terakhir, ala inna hizbas syaitan humul khasirun, kerugian-kerugian
yang akan dirasakan, dialami oleh golongan setan di dunia dan juga di akhirat. Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama, istahwadza alaihimus syaitan. Kita kaji alaihim, atas mereka. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang akan dikuasai oleh setan? Adakah di antara kita yang ingin dikuasai oleh setan? Silakan angkat tangan, Pak. Ya, minimal berniat. Nggak ada ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak dikuasai oleh setan. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan tentang siapakah orang-orang yang akan dikuasai oleh setan. Sehingga kita perlu mengetahui 4 ayat ini, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang dikuasai oleh setan. Ayat yang pertama adalah surat Az-Zukhruf, surah yang ke-43, ayat yang ke-36. Kemudian yang kedua, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 27. Lalu yang ketiga adalah surah An-Nisa ayat 38. Dan yang keempat, surat Asy-Syu'ara ayat 222. Mari kita lihat ayat yang pertama, surat Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 36. Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari zikrur rahman, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, dan Al-Quran ini disebut sebagai zikrur rahman, peringatan Allah Ar-Rahman. Siapa saja yang berpaling dari zikrur rahman, yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kami, kata Allah, menjadikan dia itu, dibiarkan oleh Allah, dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin. Kemudian setan akan menjadi pendamping setianya. Setan akan membersamainya dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali. Sehingga apabila seorang pejabat dia ditemani setan, dibersamai oleh setan, maka kebijakan-kebijakannya nantinya adalah kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh setan. Kalau dia jadi pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang berdagang dengan hal-hal yang membuat setan bangga terhadapnya. Kalau dia menjadi pelaku-pelaku ekonomi, maka dia akan bertransaksi dengan transaksi yang diinginkan oleh setan, transaksi yang bertentangan dengan syariat Allah. Sehingga orang-orang yang berpaling dari Al-Quran akan dikuasai oleh setan. Seperti apakah bentuk perbuatan yang terkategori berpaling dari Al-Quran? As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 5 bentuk perbuatan yang terkategori lalai dari Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran. Yang pertama adalah tidak membaca Al-Quran secara baik dan benar, dan meninggalkan rutin membaca Al-Quran setiap hari. Ini yang pertama, tidak membaca Al-Quran secara baik dan benar, kemudian meninggalkan rutin membaca Al-Quran setiap hari. Di dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-52 Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Kenapa? Karena Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh kita. Kalau ruh kita kuat, kita akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika ruh kita lemah, kita menjadi lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus selalu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar dan rutin setiap hari. Karena setiap hari, setiap detik dituntut untuk hidupnya terkategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus kuat secara ruhiyah, dan karena itulah dia dituntut untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, ma'asyiral muslimin, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa itu tidak ada mustahik zakat. Tidak ada mustahik zakat. Ternyata pada masa itu yang paling malas membaca Al-Quran adalah yang menghatamkan 1 juz per hari. Itu yang paling malas di masa itu, 1 juz per hari. Sahabat yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rutinkan membaca Al-Quran rata-rata 3 juz per hari. Padahal mereka adalah khalifah, padahal mereka adalah Amirul Mukminin. Mereka memiliki banyak sekali urusan-urusan keumatan, tetapi mereka tetap bisa baca Quran rata-rata 3 juz per hari. Sehingga dalam waktu 10 hari mereka khatam 1 kali. Nah, apabila kita meninggalkan rutin membaca Al-Quran, tidak merasa butuh membaca Al-Quran setiap hari, maka kita akan dikuasai oleh setan. Karena itulah ma'asyiral muslimin, rutinkanlah baca Quran setiap hari. Dan Allah tidak membebani kita berapa lembar yang harus dibaca setiap hari, sesuai kemampuan saja. Fattakullah mastata'tum, sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya cuma 1 lembar per hari, ya udah 1 lembar per hari. Tapi konsisten. Besok lagi 1 lembar, besok lagi 1 lembar, terus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam ulang lagi dari awal. Sampai kapan kita berbuat demikian? Allah katakan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Gak boleh kita berhenti dari baca Quran. Sakit pun tetap harus baca Quran. Kalau gak bisa baca, dengarkan Al-Quran. Sibuk bekerja, tetap baca Quran. Apalagi kalau bertindak sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai da'i, gak boleh sampai putus dari Al-Quran. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, 3 kondisi yang diapit dengan perintah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, alima an sayakunu minkum mardo, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, faqra'u ma tayassara minhu. 3 kondisi nggak boleh putus dari Al-Quran: sedang sakit, sedang bekerja, dan sedang mengajar, sedang berjihad. Ini tidak boleh putus dari Al-Quran. Baik, jadi ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian yang kedua, terkategori sebagai bentuk kelalaian dari Al-Quran jika tidak membaca makna atau terjemahan Al-Quran. Jadi kita juga harus ada kebiasaan baca Quran dengan terjemahan. Walaupun 5 ayat per hari atau setengah halaman per hari, baca Quran dengan terjemahan. Setengah halaman per hari, insya Allah waktu yang dibutuhkan untuk itu tidak akan sampai 10 menit. Sangat kurang dari itu, mungkin saja 5 menit, 7 menit. Baca Quran dengan terjemahan 5 ayat per hari atau setengah halaman per hari. Ya. Paham tidak paham, baca saja. Paham tidak paham, baca saja Quran dengan terjemahan. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Baca ayatnya, baca terjemahannya. 5 ayat saja per hari. Ya, 5 ayat saja per hari. Ini kenapa? Lima ayat saja per hari, ma'asyiral muslimin, kita baca. Ya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syura di ayat yang ke-52, Allah mengatakan,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad, dan Al-Qur'an itu adalah ruh. Kemudian engkau sebelumnya tidak mengetahui tentang makna dan kandungan Al-Qur'an, tidak mengetahui tentang hakikat iman, sampai kami yang memberikan pengajaran kepadamu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau sebelumnya tidak tahu tentang hakikat Al-Quran dan juga hakikat iman, sampai Allah memberikan pengajaran kepadamu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, Nabi pun juga awalnya tidak tahu tentang Al-Quran sampai Allah memberikan pengajaran kepadanya. Dan kita pun tidak akan pernah tahu Al-Quran kalau kita tidak mulai baca Quran dengan terjemahannya. Kita mulai baca Quran dengan terjemahannya, walaupun 5 ayat per hari. Kemudian yang ketiga adalah tidak meluangkan waktu membaca Quran, tidak meluangkan waktu mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam. Perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran, maka ini juga termasuk berpaling dari Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan menghafal Al-Quran. Padahal kita harus mulai menghafal Quran, walaupun terkadang butuh waktu yang lama. Tidak mengapa, kita hanya menghafal misalnya juz 30, tapi jangan sampai kita tidak hafal sama sekali atau tidak berusaha menghafal Al-Quran. Kita targetkan dululah 10 surah-surah pendek, dari Alam Tara Kaifa, Fala Rabbuka Biashabil Fil, terus sampai An-Nas. Ketika sudah selesai, kita mulai lagi Al-Humazah sampai Ad-Duha, terus sampai juz 30 selesai. Begitu juz 30 selesai, kita mulai lagi juz 29. Pelan-pelan saja. Yang penting ada progres, ada peningkatan. Walaupun juz 30 memakan waktu sampai sekian bulan atau bahkan tahun, gak apa-apa. Yang penting kita mulai menghafal. Kita mulai. Jangan sampai tidak ada kecintaan di hati kita untuk menghafal Quran. Jangan sampai tidak ada azam, tidak ada tekad untuk menghafal Al-Quran. Jika tidak ada keinginan sama sekali, gak ada tekad menghafal Quran, maka terkategori berpaling dari Al-Quran. Dan kemudian tidak mengajarkan Al-Quran atau tidak mendakwakan Al-Quran. Maka 5 hal ini terkategori perbuatan yang berpaling dari Al-Quran. Maka kata Allah, wa man yasu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami biarkan dia dikuasai oleh syaitan, lalu syaitan akan menjadi pendamping setia baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Baik, mari kita melangkah kepada ayat yang kedua, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Di surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat tabzir itu adalah saudara-saudara setan, dan adalah setan itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Kita garis bawahi bagian akhir ayat, wa kana syaitanu lirabbih kafura. Adalah setan itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Ini untuk mengingatkan kita bahwa jika setan menjadi pendamping, setan membersamai hidup kita, maka setan akan menularkan kekufurannya kepada Allah, sehingga manusia yang dibersamai setan akan menjadi manusia yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah setiap orang itu selektif di dalam memilih teman, karena agama dia, akhlaknya dia sangat dipengaruhi oleh agama dan akhlak temannya. Ketika Allah mengabarkan bahwa setan itu terhadap Allah sangat ingkar, maka yang dibersamai dengan setan atau yang berkawan dengan setan akan tertular menjadi sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah yang kemudian dikawani oleh setan, didekati oleh setan? Adalah orang-orang yang berbuat tabzir. Apa itu tabzir? Tabzir menurut Imam Syafi'i rahimahullah, israful mal ala ghairi haqqihi,
mengeluarkan harta tidak berdasarkan haknya adalah perbuatan tabzir. Apa haknya harta itu? Haknya harta ada dua. Pertama, israfuhu lil haja walil maslaha. Mengeluarkan harta untuk hajat, untuk maslahat, banyak atau sedikit tidak terkategori tabzir. Yang kedua, israful mal lil ibadah aw li taatillah. Mengeluarkan harta untuk ibadah atau untuk taat kepada Allah, banyak atau sedikit tidak terkategori tabzir. Berarti yang terkategori tabzir itu adalah mengeluarkan harta bukan untuk kemaslahatan, bukan untuk hajat, dan mengeluarkan harta untuk maksiat kepada Allah, itulah yang disebut dengan tabzir. Contoh ma'asyiral muslimin, mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi jiwanya, bagi dirinya. Misalnya mengeluarkan harta membeli khamar. Khamar merusak akal, merusak tubuh, maka perbuatan mengeluarkan uang untuk khamar adalah tabzir. Kemudian mengeluarkan uang untuk judi, maka mengeluarkan harta untuk judi adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu terkategori tabzir. Mengeluarkan harta untuk membayar dukun, maka ini juga adalah tabzir, sebab mengeluarkan harta untuk maksiat kepada Allah. Mengeluarkan harta untuk transaksi riba, ini juga terkategori adalah tabzir, sebab bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ma'asyiral muslimin mengeluarkan hartanya untuk membeli rokok, banyak atau sedikit termasuk tabzir kalau jenis rokok yang dikonsumsinya adalah jenis rokok yang berbahaya bagi tubuhnya, berbahaya bagi orang lain yang menghirup asapnya. Tabzir. Kenapa? Karena keharaman rokok bukan pada aktivitas merokok. Keharaman rokok adalah pada jenis rokok yang dikonsumsi. Apakah ada unsur racunnya? Apakah ada unsur berbahayanya bagi tubuh? Jika ada, maka terkategori tabzir jika mengeluarkan uang untuk membelinya, banyak atau sedikit. Cuma sebatang, Ustadz. Iya, tapi kalau sebatang rokok itu adalah jenis rokok yang merusak tubuh, terdapat racun di dalamnya, maka mengeluarkan harta untuk mendapatkan sebatang itu adalah tabzir. Jadi carilah rokok herbal, carilah rokok yang ketika dikonsumsi mulut kita jadi harum, jadi wangi, pakaian kita yang terkena asapnya jadi wangi. Ya, belilah rokok seperti itu dan konsumsilah rokok yang demikian. Sebab sekali lagi keharaman rokok bukan pada aktivitas merokok, bukan dari cara merokok, tetapi yang haram adalah jenis rokok yang dikonsumsi. Karena Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan kemudaratan bagi dirinya dan menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Ya. Nah, jadi kita tahu apa-apa dari harta yang jika dikeluarkan terkategori tabzir. Dan jika terkategori tabzir, maka setan menjadi saudaranya. Saudara maksudnya adalah pertemanan yang sangat dekat sekali, hubungan yang sangat setia. Itu adalah ikhwanas syayatin. Dan diantara bentuk tabzir atau perluasan makna dari tabzir itu termasuk adalah ketika mengambil makanan dari wadahnya, dipindahkan ke wadah yang akan digunakan untuk dia makan. Ya, dari wadah dipindahkan ke piring untuk dia makan, maka haknya makanan yang berpindah ke piring yang digunakan untuk dia makan, haknya makanan itu dimakan, dihabiskan. Jika dia menyisakan walau hanya sebiji nasi tersisa di piringnya, maka itu terkategori tabzir. Habiskan ma'asyiral muslimin, tapi nanti disebut rakus, tidak mengapa kalau demi menghabiskannya kita disebut rakus, tidak mengapa, sebab itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak bisa bedakan mana piring yang telah digunakan oleh Nabi dan mana piring yang belum digunakan Nabi. Kedua-duanya bersih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan sesuatu, dia akan menggunakan jari jemarinya untuk membersihkan piring tersebut lalu melumat-lumat jarinya.
Bahkan sampai Aisyah mengatakan jari Nabi merah karena dilumat-lumat oleh beliau. Bersih. Piringnya jika masih ada sisa disiramin air sedikit lalu dibersihkan dan Nabi akan meminumnya lalu melumat-lumat jarinya. Bersih. Itu Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai ada sisa pada makanan kita. Walau hanya sebiji nasi, haknya sebiji nasi itu dimakan. Begitu kita tidak sisa, dia terkategori tabzir. Ingat, tabzir itu bukan ukurannya banyak, bukan ukurannya sedikit, tetapi apakah dikeluarkan harta sesuai dengan haknya ataukah tidak. Haknya makanan ketika diambil dan dipindahkan di piring kita dimakan. Begitu kita tidak memakannya, maka kita telah menghilangkan haknya, maka itu terkategori tabzir. Yang menyedihkan adalah pengalaman ketika umroh bersama dengan kaum muslimin dari berbagai travel. Kita dapati karena kerinduan yang besar untuk makan makanan ala Indonesia, akhirnya kita harus antri di hotel untuk dapat makanan ala Indonesia. Tetapi dengan antrian yang panjang di bagian depan ini, Masya Allah ya, mengambil nasi sampai penuh-penuh piringnya. Kemudian ambil telur beberapa biji, ayam beberapa potong ekor, sampai-sampai bagian belakang itu tidak kebagian telur, tidak kebagian ayam. Apakah dosa di bagian awal-awal mengambil? Enggak dosa juga ya, sebab tidak ada ketentuan berapa potong ekor ayam yang diambil, berapa butir telur yang harus diambil, enggak ada batasan. Silakan, halal. Ya siapa yang lebih dahulu dia bisa mendapatkan banyak, dan takdirnya bagi yang di akhir-akhir. Tetapi yang menjadi kesedihan kita adalah setelah momen waktu makan berakhir, banyak sekali yang menyisakan nasi di piringnya, bahkan setengah piring masih tersisa nasi. Tersisa telur-telur, ada yang hanya mencubit, diambilnya 3 tapi yang dimakannya cuma 1, tersisa 2. Ayamnya juga masih banyak daging-daging yang tersisa. Bukan tidak enak-enak, tapi begitulah di antara kebiasaan kita selama ini, ambil banyak selalu disisa, karena kalau dihabisi dianggap rakus. Padahal tadi banyak orang yang antri tidak kebagian. Ini dia dapat bagian-bagian di awal yang banyak tapi malah bersisa. Ini terkategori tabzir. Maka inilah penyebabnya rusak ibadah kita, ibadah umrohnya. Ibadah hanya dirusak oleh setan, membuat kita tidak ridho ketika mendapatkan pelayanan dari travel, pelayanan dari mutawif, pelayanan dari tour leader kita, yang mungkin sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjadi tidak ridho, kesal, benci, marah, dan itu merusak nilai ibadah umroh kita. Padahal Nabi mengatakan bahwa umroh dan haji itu adalah jihad tanpa peperangan. Dan namanya jihad sangat dekat dengan kepayahan, sangat dekat dengan korban harta, korban jiwa, korban perasaan. Itu jihad. Tapi korban-korban ini semua menjadikan dosa-dosa berguguran, derajat ditinggikan oleh Allah. Namun karena kebiasaan kita melakukan perbuatan yang terkategori mengundang setan, maka akhirnya ibadah umrah kita dirusak dengan ketidakridhoan atas pelayanan-pelayanan yang kita dapatkan selama umrah. Busnya telat, dimaki-maki lagi travelnya, dimaki-maki lagi tour leadernya. Masya Allah, padahal mereka sudah berjuang untuk melayani kita. Tapi itulah takdir Allah. Allah jadikan keadaan itu tidak nyaman, tidak menyenangkan. Banyak kemudian tidak sesuai dengan jadwal. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tidak ridho, kecewa, marah, benci dan seterusnya? Karena perbuatan kita adalah perbuatan mengundang syaitan datang, maka syaitan mendampingi kita merusak niat ibadah kita. Bahkan sudah sampai di Indonesia masih juga menceritakan keburukan travel yang dia sudah mendapatkan pelayanan selama umroh, habis amal solehnya menggibah saja. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kenapa dia tidak ridho, dia tidak ikhlas, dia bersabar dan dia niatkan sebagai penggugur dosa? Sebab ternyata ada juga di antara jamaah yang Masya Allah, dia bersyukur, dia bergembira, dia mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi keadaan jamaah itu ada yang mendapatkan pelayanan terbaik, ada juga yang merasa tidak nyaman, tidak tenang walaupun satu travel sama-sama. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan tidak ridho adalah karena kita sendiri yang membuka pintu setan.
Dan itu banyak saya saksikan seperti itu, ya, nggak bersih makannya. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin. Jangan kita anggap kecil dan kita anggap remeh. Sebab ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Lalu kemudian yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat yang ke-38. Allah mengatakan, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Kalau tadi dalam kaitannya dengan tabzir mengeluarkan harta bukan untuk ibadah, bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk maksiat terkategori tabzir, maka di dalam ayat ini mengeluarkan harta yang sudah benar jalannya, mengeluarkan harta untuk infak di masjid, mengeluarkan harta untuk menyantuni yatim dan duafa, mengeluarkan harta untuk memberikan hadiah kepada saudara muslim, tapi ternyata niatnya ria'an nas, karena ria, bukan karena Allah. Maka Allah mengatakan la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dia berinfak, dia bersedekah bukan karena ketaatan kepada Allah dan bukan karena menginginkan balasan terbaik di akhirat. Murni ria'an nas, pengen ria, pengen mendapatkan gelar kehormatan di mata manusia, pengen disebut sebagai dermawan, disebut sebagai muhsinin. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maka siapa yang menjadikan setan baginya adalah teman, fasa'a qarina, maka setan seburuk-buruknya teman. Bahwa perbuatan riya di dalam berinfak itu ternyata perbuatan yang menjadikan setan sebagai temannya. Bukan hanya riya, tapi yang sekufu dengan riya adalah sum'ah. Jadi kedudukannya sama, riya dengan sum'ah itu sama-sama syirik kecil, sama-sama merusak amal soleh yang kita kerjakan, yaitu riya dan sum'ah. Kalau riya adalah beramal atau memperlihatkan amal soleh demi mendapatkan pujian, penghargaan dan gelar kehormatan, terkategori riya. Maka sum'ah adalah memperdengarkan amal soleh dengan niat mendapatkan pujian, sanjungan dari orang-orang yang diceritakan atau dari orang-orang yang mendengarkan cerita amal soleh dirinya, ya. Kita hati-hati nih riya dan sum'ah, sebab dia adalah sekufu, terkategori riya. Kita tentu masih mengingat kisah pada tahun yang lalu di mana ada caleg yang sudah menyumbang ke masjid karpet, sudah menyumbang ke masjid sekian sak semen, bata, tetapi tatkala kemudian warga di sekitar masjid tidak memilih dia sebagai caleg, maka ditariknya kembali sumbangannya. Ya, kecewa dia karena pengurus DKM tidak memilihnya. Padahal dia sudah sumbang untuk masjid karpet yang mahal, sak-sak semen yang banyak untuk pembangunan masjid. Tapi ternyata pengurus DKM tidak memilihnya karena setelah perhitungan hanya satu yang memilihnya di situ. Berarti kan DKM-nya ada 10 orang misalnya, tidak ada yang memilihnya sebagian besar. Maka kecewa dia, ditarik kembali sumbangannya. Ya, berarti tujuannya dia berinfak apa? Gitu ya. Nah, dia melaksanakan khitan massal, tapi syaratnya adalah orang yang ikut pelayanan khitan itu nanti harus milih dia. Makanya dikasih obat itu dengan foto si caleg, kemudian partainya dan nomornya. Nah, tolong dipilih nanti ini ya, ini dipilih. Jangan sampai nggak dipilih. Ya, tanda terima kasih adalah dengan memilih. Kalau tidak memilih itu namanya tidak berterima kasih. Nah, ini semua adalah hal-hal yang merusak niatnya beramal pada saat itu. Oke, kemudian yang keempat adalah surat Asy-Syu'ara ayat 222. Namun kita perlu tahu ayat 221 karena Allah mengabarkan hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritahukan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu akan turun, mendampingi, membersamai. Lalu ayat 222 Allah katakan ya bahwa setan itu tanazzalu ala kulli affakin asim, turun kepada orang-orang yang suka berbohong dan turun kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Suka berbuat dosa jangan bayangkan harus banyak dosa yang dikerjakan, tapi suka berbuat dosa itu walaupun hanya satu jenis dosa, tapi dia tidak bertobat dari melakukannya, terus melakukannya dan terus mengulanginya.
maka itu terkategori kulla affakin athim, berbohong dan suka berbuat dosa. Maka perbuatan-perbuatan inilah yang menjadikan manusia itu dikuasai oleh setan. Apa akibat buruknya kalau dikuasai setan? Apa dampak psikologisnya bagi dirinya? Dan karakter apa yang menonjol dari orang-orang yang dikuasai setan? Karakter yang menonjol darinya adalah Allah katakan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Bahwa karakter yang menonjol dari orang-orang yang dikuasai setan itu adalah menjadi orang-orang yang lalai dari berzikir, lalai dari bersyukur, lalai dari beribadah kepada Allah. Menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang, dia lupa kalau itu panggilan sholat. Sibuk dia dengan pekerjaannya, sibuk dia dengan menonton drakor, ya drama Korea. Sibuk dia dengan main game. Azan sudah berkumandang. Dia telah dikuasai oleh setan, sehingga setan membuat dia lupa bahwa itu adalah panggilan dari Allah yang maha tinggi, di mana panggilan itu diawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar, supaya dia meninggalkan semua yang kecil dan memenuhi panggilan Allah yang besar. Dia lupa bahwa ketika dia tidak bersegera menyambut panggilan itu, dia sedang membesarkan selain Allah. Dia membesarkan game, dia membesarkan pekerjaannya, membesarkan kiosnya, tokonya, membesarkan anaknya, ya. Dia besarkan anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang membesarkan ayamnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk memasukkan ayam ke dalam kandang, azan maghrib berkumandang, tidak peduli. Sampai hilang waktu sholat maghrib, dia belum sholat maghrib. Sibuk masukin ayam ke dalam kandang. Ayamnya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibuat oleh setan lupa kepada Allah. Apa akibatnya? Akibatnya Allah katakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Dan Allah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Siapa orang-orang yang lupa kepada Allah? Orang-orang yang dikuasai oleh setan. Mereka itulah orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa pada dirinya. Ulaika humul fasikun, maka dia menjadi orang yang fasik. Apa maknanya Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri? Mereka lupa akan jati dirinya sebagai hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ma'lu yang maha berhak disembah. Dia lupa akan hakikat dirinya bahwa dia akan meninggalkan dunia suka atau tidak suka, dan dia harus mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Dia lupa semua itu. Yang terpikir adalah bagaimana keuntungan bertambah, keuntungan bertambah, keuntungan bertambah. Bagaimana syahwat bisa terpenuhi, bagaimana syahwat bisa tersalurkan. Dia lupa bahwa kematian bisa datang 1 jam ke depan, bahkan kurang dari itu. Dia lupa, akhirnya tidak mempersiapkan bekal. Oke, baik. Jadi yang paling menonjol bagi orang-orang yang dikuasai setan itu adalah lupa kepada Allah, lupa akan hak Allah, lupa akan ibadah, akan amal soleh. Itulah orang-orang yang dikuasai setan. Nah, kalau begitu apa keburukan yang didapati oleh golongan setan ini di dunia dan di akhirat? Ada banyak ayat, di antaranya surat Al-Jasiyah ayat 23, surat Maryam ayat 59, kemudian surat Al-A'raf ayat 179, dan surat Toha ayat 124 sampai 126. Tapi saya hanya akan membacakan atau menyampaikan ayat 124 sampai 126 dari surat Toha tentang keburukan yang akan didapati di dunia dan di akhirat bagi mereka-mereka yang dikuasai oleh setan. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika tatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bahwa orang-orang yang dikuasai oleh setan itu adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dan karena dia berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, Allah cabut kebahagiaan yang hakiki dari hatinya. Allah jadikan hidupnya di dunia sempit, tidak merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan secara hakiki. Gelisah jiwanya.
Ya, dan Allah buat lupa akan tujuan hidupnya. Maka ketika dia dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak menemukan kebahagiaan, dia berusaha mencari kebahagiaan. Caranya dengan apa? Dengan narkoba. Caranya dengan apa? Dengan berzina. Caranya dengan apa? Dengan khamar. Semakin dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan hidupnya. Dan dia berusaha mencari ketenangan kebahagiaan hatinya. Tapi dia tidak menemukan caranya dalam taat kepada Allah, tapi dia temukan caranya dalam memperturutkan hawa nafsu. Maka orang ini semakin tenggelam dalam kegelapan di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, sehingga dia akan mati dalam keadaan tidak mempersiapkan bekal terbaiknya untuk akhirat, sehingga kelak di akhirat nanti dibangkitkan Allah dalam yaumul ba'tsi, dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan dia pada hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal huru hara mahsyar luar biasa, dia bangkit dalam keadaan buta. Sehingga dia bertanya, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa melihat padahal di dunia aku bisa melihat? Allah mengatakan, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dikarenakan di dunia datang Al-Qur'an kepadamu, datang ayat-ayat Allah kepadamu, tapi kamu tidak ada waktu dengan Al-Qur'an. Kamu membuang dan berpaling diri dari Al-Quran. Kamu tidak peduli dengan Al-Quran, maka hari ini pun kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah yang bisa kami sampaikan dari tadabbur surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19 tentang orang-orang yang dikuasai oleh setan, kemudian karakter yang menonjol dari orang-orang yang dikuasai oleh setan dan kerugiannya di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dijaga Allah, dilindungi Allah, ditolong Allah dari pengaruh gangguan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari berkawan dengan setan. Dan semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai datang kematian, dan kita semua bersama keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita bernostalgia di dalam surga. Dan di antara kesyukuran terbesar kita adalah kita mau duduk bermajelis ilmu di dunia dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, dalam majelis ilmu. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita tanyakan setelah salat sunat Isyraq di momen ada acara makan-makan. Nah, di momen itulah kita bisa saling sharing dan diskusi. Ya, baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, yang mau sholat di dalam atau di luar juga boleh.